سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Ini saya sampaikan karena mohon maaf, akhir-akhir ini mulai ada faham-faham yang anti ulama, nggak doyan kiai, apa-apa langsung Nabi, ngapain pakai ulama, ngapain lewat kiai, sama-sama manusianya, kiai manusia, makan nasi, kentut juga basin, langsung Nabi. Saya juga berpikir ya, kalau ada orang yang nggak mau ulama, nggak doyan kiai, apa-apa katanya langsung Nabi, itu saya mikirnya gini, dapurannya dia. Ketemu Nabi itu ya kapan? Bukankah dia kenal Nabi dari para ulama dan para kiai, betul? Loh, kalau nggak melalui para ulama, para kiai, kita nggak kenal Nabi, kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Islam, kita nggak bisa iman tanpa bimbingan para ulama dan para kiai, betul? Kok nggak semangat sih? Betul. Pokoknya kalau situ semangat, aku semangat. Tapi kalau situ males, aku juga males. Aku kan terserah kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Tapi kalau kamunya males, ya jangan salahin aku. Kalau ntar ceramahnya cuma sebentar. Habis kamunya nggak semangat sih. Katanya kangen sama aku. Kan aku sekarang udah ada di hadapan kamu. Buktiin dong kalau emang kamu bener-bener kangen sama aku. Siapa ngomong endele mau? Loh, ini kalau nggak melalui ulama, nggak melalui kiai, ya kita ini bodoh, nggak bisa apa-apa. Jangan lupa. Lah dipikir pian sebarataan, bisa sholat itu bisa-bisanya sendiri. Lahir procot langsung bisa sholat. Begitu lahir langsung berdiri, cerekal, terus Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, berdiri lagi, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, gopek-gopek gitu. Itu siapa yang ngajari kalau bukan ulama, kiai, bunyai? Siapa yang ngajari wudu? Ayo, nawaitul wudu'a liro pengil hadasil asghari. Nah, orang dulu mau liro fa'il nggak bisa, liro pengil hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Siapa yang ngajari? Ayo coba, siapa yang ngajari niatnya sholat? Kalau isya, sholli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau subuh, sholli fardhus subki roke ngateni mustaqbil. Ilate wong biyen kaku kok mau fardhus subhi raka'ataini nggak bisa, yo fardhus subki roke ngateni. Ya kebetulan subki itu bojone ngateni. Loh, siapa itu dulu yang ngajari? Halo? Loh, ini didengerin apa enggak sih? Terus Anda bisa baca Quran sekarang lancar. Ya sekarang lancar. Itu dulu ngafalin alif-alifan. Siapa itu yang ngajari? Dipikir langsung bisa-bisanya sendiri baca Quran lancar gitu. Jangan lupa dulu belajar huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dandang, rusak, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, tok, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jangan lupa. Terus naik pelajarannya alif fathah, alif kasroh, i, alif dhammah, u. Ayo tuh semangat. Ba fathah, ba kasroh, bi, ba dhammah, bu. Yang kenceng tak fathah, tak kasroh, ti, tak dhammah, tu. Nah, mem fathah ma, tak fathah ta, mem domahmu, matamu dewe. Ini siapa yang ngajarin dulu? Ayo coba. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya domah you. I love you too. I love you. Alah sing tuwek gak usah. Giginya tinggal 2 ini khusus yang muda kisbay. Saya ulang, tuwek ndak usah, gila nih. Udah yang tua tak balikin. Itu siapa yang ngajarin dulu? Kalau nggak para ulama, para kiai, betul? Loh, sekarang ada izin. Ini nggak doyan kitab kuning, nggak usah kitab-kitab turos, langsung Quran, langsung hadis.
gayane langsung Quran, langsung hadis, belajar agama aja mulai baru kemarin sore. Kalau mau langsung dari Quran, langsung dari hadis, langsung dari sumbernya, itu butuh ilmu yang komprehensif, butuh piranti yang lengkap. Kita ngaji nahwu sorob nggak pernah, mantek balaghah nggak kenal, belum lagi qawaid, usul fikih, mustalah hadis, ntar lagi belajar tentang sanad, asbabun nuzul, sababul wurud. Kita nggak pernah ngaji gayanya langsung Quran, langsung hadis. Yaitu yang menyebabkan salah paham, gagal paham, bahkan bisa jadi paham yang salah. Loh, karena gini ya, utekmu, nah itu ukurannya kayak utekku, nggak nyampe kalau mau langsung dari sumbernya Quran hadis. Justru kita harus terima kasih adanya kitab-kitab Turas, kitab-kitab kuning, karya para ulama, para kiai. Itu memudahkan kita untuk memahami Quran dan hadis. Itu udah penjabaran secara detail, secara rinci kandungan Quran dan hadis. Malah enak, kita tinggal baca, memahami, mengamalkan. Ibarat ibu-ibu, mbak-mbak pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, terus kembang dahlia, kembang kantil, kembang kenanga, kembang, siapa ngomong kembang api bareng? Gue nyumet lambemu, wangi kok. Lah kita kan enak, udah jadi parfum yang udah diproses, kita tinggal pakai dan bisa ngatur aroma. Nah kalau mau langsung merasakan wanginya kembang, langsung nyedot dari kembangnya, bisa jadi ndak kuat, enek, mumet, bahasa Inggrisnya the bliyeng, ndak kuat. Lah kita mau langsung memahami Quran hadis, bliyeng, ndak kuat. Halo, iki ngerti pora atau diomongin ini? Ya kayak bapak mas misalnya mau minum jamu campur madu, itu kan enak pakai madu yang udah diproses, udah dikemas, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek, enak. Nah kalau langsung dari sumbernya, itu berarti pengen minum madu, langsung nyesep dari silitnya tawon. Ya nggak dapat madu malah abuh cangkemmu. Allah ya Karim, sorry, maaf keperucut ini, tak cangkem ke. Orang Jawa Timur itu kasar, izin ngapunten. Lek cara kene kan alus, cocot. Jadi dia itu malah nggak dapat madu, itu kamu malah abuh ini, nggak kuat gitu loh. Lah terus izin Pak Haji, ini berarti kan jamaahnya minta tambahan waktu. Kenal kan dalam dunia kerja tambahan waktu itu namanya lembur. Lembur kan ada hitungannya sendiri. Nah kalau jam normal ya normal, tapi kalau lemburan gimana? Ini ada lemburan apa enggak ini? Gitu. Lah tambahan waktu apa namanya kalau enggak lemburan? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi melalui bimbingan para ulama yang diibaratkan sebagai sungai-sungai besar tadi, kita berusaha didekatkan ke sumber mata airnya gitu loh. Maka kita harus terima kasih kepada para ulama. Itulah sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah, apa yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah akhlaqul karimah. Bareng, kurang kenceng, sekali lagi bareng. Oke, kita sering mendengar istilah akhlakul karimah, bahkan sering ngomongin akhlakul karimah. Tapi kalau ditanya akhlakul karimah itu apa? Ya akhlakul karimah. Lah iya, akhlakul karimah itu apa? Ya akhlakul karimah. Oke, saya kasih tahu ya, saya sampaikan definisi dari akhlakul karimah agar semuanya tahu, tolong diikuti. Yang mau ngikuti saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar, duitnya banyak, minimal gampang nyari utangan. Kalau nggak mau apa minta didoain susah nyari utangan. Ayo coba ditirukan ya, sing banter.
Akhlakul karimah adalah jiwa sehat dan kesadaran yang melahirkan sifat-sifat kebaikan. Rawahu Anwar Zahid. Ya udah, diingat-ingat, siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Diingat-ingat. Jadi kita disuruh mencontoh Nabi itu, maaf, akhlaknya, perilakunya, karakternya, tindak lampahnya, bukan hanya sekedar tampilan luarnya. Halo, ini kan banyak orang yang niru Nabi, ini sunnah ini, tampilan luarnya yang dicontoh. Padahal Rasulullah sendiri sudah memproklamirkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya, ini pakai adat hasyr, innama, alah tak terang nong ini yo gak kira cetha wis langsung ae. Wah, ngadepi wong oon ae kok. Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi yang kita contoh itu karakternya Rasulullah, perilakunya, bukan sekedar tampilan luarnya. Banyak orang yang salah paham. Nyontoh ini sunnah, tampilan luarnya aja, atributnya aja. Contoh, Rasulullah itu jenggoten. Iya, Rasulullah jenggoten. Ojo tersinggung tak antemi kok. Sebentar. Ya, memelihara jenggot itu memang sunnah, muttafaq alaih. Makanya kiai iki ngingu jenggot. Sunnah memang muttafaq alaih. Dengerin ya. Orang Arab itu jenggotnya kan tebel-tebel, kuandel, bagus. Kalau dirawat, dirapikan, wow, makin keren, makin handsome, cool, gagah, ganteng. Leng jenggotmu mek 7 lembar. Mbok dawakne ketera angin mobat mabet guyokke wong malan. Aku enggak soal lewek kewelek. Ya enggak harus gitu loh. Ngingu jenggot apik sunnah. Iya, bagus itu. Tapi lebih sunnah lagi itu harusnya istiqomah qiyamul lailnya itu yang dicontoh, bukan sekedar ngingu jenggotnya. Understand? Perilakunya. Oh, Rasulullah itu pakaiannya jubah. Iya. Rasulullah jubahan, surbanan. Ingat, yang jubahan, surbanan bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal itu ya jubahan, surbanan. Abu Lahab itu ya jubahan, surbanan. Orang jubah, surban itu pakaiannya orang Arab. Itu tradisi, itu budaya. Understand? Loh, berarti sama dong. Abu Lahab, Abu Jahal jubahan, Rasulullah jubahan. Berarti sama. Beda. Bedanya di mana? Bedanya gini. Pakai jubah, surbanan, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah, bersahabat, hatinya baik. Rasulullah pakai jubah, surbanan, wajah sangar, kereng, nyaprut, betutut, wajah kemerawuk, wajah jemotos. Abu Jahal, yang kamu contoh yang mana? Gitu loh. Woi, Rasulullah itu menghargai budaya lokal. Bangsa Arab, orang Arab itu budayanya pakai jubah, pakai sorban. Maka Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Undang-undang dalam berpakaian: 1. Nutup aurat. 2. Suci. 3. Sopan, adab. Soal model, terserah mau dibikin model kayak apa. Yang penting nutup aurat, suci, sopan. Model, terserah. Mungkin andaikan Rasulullah hidupnya di Indonesia, ya pakaiannya ya kayak Pak Endang ini, pakaiannya ya kayak Pak Haji Narto ini. Ini udah pakaian ala Rasulullah. Sudah nutup aurat, iya. Suci, iya. Sopan, iya. Ya ini pakaian ala Rasulullah. Gak harus berjubah. Islam memang turun di Arab. Islam memang datangnya dari Arab. Tapi Islam gak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Contoh, kalau Nabi menyatakan,
uhibbul arabiyyata li thalathin li'anni wulidtu fil arab wa li'anna lughatal Qur'an lughatul arabiyyah wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul arabiyyah. Gak ngerti ya wis. Aku mencintai Arab karena satu, aku dilahirkan di Arab. Dua, karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tiga, karena bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita nggak harus uhibbul arabiyata, aku mencintai Arab. Enggak lah. Kita ya uhibbul Indonesia li'anni wulidtu fi Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Oh no. Maka mencintai Indonesia ini bagian dari ibadah, bagian dari itba kepada Rasulullah, bagian dari mencontoh Rasulullah, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga bagian dari iman, ini juga bagian dari mencintai tanah air yang itu diajarkan oleh Nabi. Jangan salah, aku pertentangan we kok nduwe hae. Halo? Paham gak? Loh, apa nggak boleh pakai jubah orang Indonesia? Bagus. Tabligh akbar kayak gini pakai jubah, keren, bagus, apik. Sholat pakai jubah, bagus, apik. Sholawatan pakai jubah, keren. Zikir pakai jubah, bagus. Dodos jubahan. Iso kecantol grek kon. Ayo, gitu loh, paham ndak? Menek kelopo jubahan. Belum dapat kelapa ya kelopomu loro meletus karo. Lah misalnya mohon maaf, jadi polisi jubahan. Ayo coba. Yuk gak iso ngejar maling. Mau nembak keliru tembake dhewe sing dicengkerem. Yuk pakaiannya Pak polisi pakai celana, Pak, itu udah pakaian ala Rasulullah. Nutup aurat iya, sopan iya. Suci iya, itu udah pakaian ala Rasulullah. Gak harus jubahan. Polisi kon jubahan, tentara kon jubahan. Kayak iso perang, gak iso melayu. Paham ndak? Hei, ada jenggotnya didawakne, jidat diitem-itemin. Ini sunnah ala Rasulullah. Yang penting duduk itemnya jidat. Asarnya sujud itu maksudnya akhlakul karimah, perilakunya itu. Alah, kesel. Lemet tenteng terus ya anggap ora kesel piye kok ya. Loh, Rasulullah kalau korban yang disembelih onta. Nah, memang di Arab sana binatang yang besar dagingnya banyak halal itu onta. Ini instruksi kepada seluruh umat. Kalau menjalankan ibadah korban, sembelihlah binatang di daerahmu yang gede, dagingnya banyak dan halal. Lah kalau di sini ya kerbau, sapi, jangan maksa-maksa. Aku pengen yang afdol. Aku pengen yang afdol. Rasulullah kan nyembelih onta. Aku juga harus nyembelih onta, itu paling afdol. Makso nyembelih onta, pasti ditangkap polisi masuk penjara. Dari mana dapat onta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Paham? Yang dicontoh itu akhlak, perilaku. Rewel wong-wong. Gitu loh. Jangan over, yang ditiru malah tampilannya tok. Perilakunya yang penting. Pakaian aja dipersoalkan kok, harus cingkrang itu. Kalau nggak cingkrang itu isbal. Ada kiai pakai sarung lengbreh ini, wah itu isbal, itu minal khuyala, sombong itu. Hei, pakaian hatimu jauh lebih penting daripada tampilan luarmu. Tak kasih tahu. Pakaian itu yang penting satu nutup aurat, dua suci, tiga sopan. Mau landung, mau cingkrang sakarepmu. Zaman itu kok ada suruh cingkrang, kenapa? Zaman dulu itu pakaian masih mahal, masih langka. Kalau nggak bener-bener orang kaya, nggak bisa beli pakaian. Maka jangan mentang-mentang kamu kaya bisa beli pakaian, lantas pakaianmu berlebihan. Sampai isbal, sampai ngelandung-ngelandung. Tuh tetanggamu itu banyak yang nggak bisa beli kain, banyak yang nggak punya pakaian. Potong itu pakaianmu, cingkrang-cingkrang dikit nggak apa-apa. Supaya bisa dipakai oleh tetanggamu yang nggak punya pakaian itu. Lah kalau sekarang ya nggak harus cingkrang toh, kecingkrangan tambah elek. Lah orang-orang udah pada punya pakaian. Ini sekarang pelajaran kayak gimana? Kaji Sunarto, duitmu itu banyak,
Jangan sampai ada tetanggamu yang kelaparan sementara engkau bergelimang duitmu numpuk-numpuk, ana tanggamu sing melarat, nerakamu dhisik dhewe. Loh, saya ini nggak peduli yang ngundang saya siapa, yang sedengan malah tak kasih tahu. Saya pengen menyelamatkan beliau. Jangan lupa itu yatim-yatim, terus jumlah janda di sini ada berapa, didata semua, terutama yang muda-muda. Macane ngamuk. Itu Pak Haji caranya biar selamat. Oh rewel. Loh, ayo coba. Kalau Anda baca Al-Quran, potonganmu sempet porang ini. Coba lebih sering mana? Maaf Ibu, ini penglihatannya Ibu itu sering dipakai ngelihat Quran apa ngelihat HP? Quran apa HP? Matamu. Itu, siapa ngomong matamu dewe? Lebih sering mana? Pakai baca Quran sama mentelengi HP? Ya njaluk sapaate HP ning kono. Ayo coba maaf ya, kalau kita baca Quran nggak ada satu ayat pun yang memuji Nabi tentang ketampanan dan kegantengannya Nabi. Nggak ada. Kalau ada kasih tahu ke saya. Padahal Rasulullah itu tampan rupawan, menawan, bagus, ganteng, sempurna gantengnya Rasulullah ini. Gak ada cacat sedikit pun. Tapi nggak ada ayat Quran yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Karena memang kita nggak disuruh mencontoh kegantengannya. Andaikan disuruh mencontoh kegantengannya, nggak mungkin bisa wong rupamu mek ngono. Lewat. Yang di atas panggung ini juga nggak ada yang masuk. Nggak bisa kita mencontoh kegantengan Rasulullah, nyontoh kegagahannya Rasulullah. Nggak bisa. Rasulullah itu tegap, perkasa, atletis, gagah. Dirimu miyayat, kita nggak disuruh mencontoh itu, ndak. Maaf, nggak ada satu ayat pun, bahkan satu lafadz pun yang memuji tentang kepintarannya Rasulullah, ilmunya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu alim, kepintarannya tanpa tanding. Nggak ada yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah itu nasab paling baik, paling mulia sejagat raya. Tapi nggak ada ayat Quran yang memuji tentang nasabnya Nabi. Karena yang dinilai dari manusia bukan itu, bukan tampannya, bukan pinternya, bukan nasabnya. Ini kan lagi rame di medsos, ribut soal nasab. Halo? Ya mohon para jamaah nggak usah ikut-ikutan. Yang lagi ribut biarin, itu urusan mereka. Kita yang bodoh, kita yang orang awam, udahlah ndak usah ikut-ikut. Ngapain ribut mikir nasab, ngapain ribut bahas nasab, mending kita memperbaiki nasib sama nisab. Setuju? Setuju? Bukan nasabnya ulama, bukan nasabnya kiai. Bangun nasab itu mulai pian. Kalau pian bisa membangun nasab mulai sekarang, keren, akan berkahi anak cucu pian, hebat. Anak cucu pian mendapatkan berkahnya pian. Gitu loh. Jangan kecil hati. Wah, saya bukan anaknya kiai, saya bukan anaknya ulama. Nggak ada keturunan kiai, keturunan ulama. Jangan kecil hati. Bangun nasab itu mulai sampean. Sampean jadi kiai, sampean jadi ulama, maka anak cucu sampean akan mendapatkan berkahnya pian. Pian yang membangun nasab.